Boleh diulang NPM-nya, Bu? Selamat 2014 2014 46 Iya. 161, Pak. Oke, silakan, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat, Nak? Sehat, Bu. Bu. Kurang semangat. Bagaimana kabarnya, Nak? Sehat? Luar biasa, Bu. Luar biasa sehat, Bu. Iya, bagus. Iya ya. Memang kita harus setiap hari harus selalu semangat ya. Jangan ada yang malas-malas, yang lemas-lemas, apalagi masa pandemi ini ya kan? Ya, Bu. Kita harus menjaga imun kita dan harus mengikuti protokol kesehatan dengan 3 cara. Siapa yang tahu? 3M. Saya, Bu. Saya, Bu. Ibu kenalnya. Ya, Bu. Mencuci tangan, Bu. Memakai masker. Memakai masker, Dari Bu. kerumunan, Ibu. Menjaga jarak. Iya, pintar. Menjaga jarak, Sri Bu. Setiawati. Iya, pintar. Risti juga ya. Kita harus mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Dan tidak lupa kita harus memakan makanan yang bergizi, vitamin lainnya sebagai penunjang untuk menjaga kesehatan kita. Oke? Nah, sekarang Ibu mau mengabsen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Bagus kalau begitu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Maulana sebagai ketua kelas, ayo pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Bu. Oke. Iya, terima kasih ya Maulana ya. Yuk, sebelum kita masuk ke materinya, coba kita menyanyikan lagu wajib dah. Coba kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Sri Lestari. Ayo, coba Nak. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita bernyanyi sama-sama ya. Semangat. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Ayo maju, maju, ayo maju, Oke, ya itu tadi lagu Garuda Pancasila. Nah, dari lagu tersebut, Nak, kalian harus ingat bahwa landasan negara kita adalah Pancasila. Kita sebagai negara Indonesia harus memiliki jiwa patriotisme untuk siap berjuang dan rela berkorban demi bangsa kita. Ya, anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, sekarang Ibu mau menanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita semalam? Yo, Organ gerak, Bu. siapa yang masih ingat materi organ gerak hewan? Nah, Ibu mau tanya dulu sama Rizky. Bu. Rizky,
Bu. Halo Risti. Iya, Bu. Jaringan. Nah, Ibu mau tanya Ayo, Bu. organ gerak kelinci apa, Naik? Kaki, Bu. Organ gerak kelinci adalah Kaki, Bu. Iya, Kaki. pintar. Iya, Bu. Nah, Kakinya Bu, coba kakinya. Eca, Dia apa lompat fungsi lompat. kaki? Iya, fungsi kaki Lompat Bu. kelinci adalah untuk Lompat, Bu. Bergerak, Lari, Bu. lari. Iya, melompat. Bagaimana dengan organ gerak pada hewan ini, Nak? Pada hewan kambing? Kakinya juga Bu. Kaki juga, Bu. Kakinya juga, iya. Kalau dia ikan? Sirip. Sirip. Sirip, Siripnya, Bu, siripnya, Dengan Bu. sirip. Iya, dengan sirip. Nah, itu dia materi kita semalam tentang organ gerak hewan. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Terdiri atas berapa sila, Naif? 5, Bu. 5 Bu. Ada 5 siapa yang Bu. menyebutkan? Ayo, Saya, Bu. 5. Saya, Bu. 5 Bu, 5 saya Bu. coba dulu. Julia Saya dulu. Bu. Ibu mau dengar dulu suaranya, Nak. Coba Julia. Satu aja ya Bu. Iya. Iya, Sila sila pertama, pertama. Nak. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, pintar. Sila kedua coba Kemiliana. Ya Bu, yang ke Pancasila. Yang keberapa saya Bu? Yang kedua. Yang kedua ya Bu ya. Iya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu Bu. Oke, pintar. Coba yang ketiga, Yang ketiga. Eca. Iya. Bentar Bu. Mana? Ketuhanan yang Maha Esa. Lupa dia itu, Bu. Aduh Bu, lupa saya Bu. Nanti sudah menyimak, ibunya sudah menjelaskan di depan, kawannya juga sudah menjawab. Ayo apa, Eca? Kemanusiaan yang adil dan lupa saya Bu. Kok Salah bisa Bu, lupa? bukan itu. Salah. Siapa yang bisa memperbaiki jawaban Eca? Saya Bu. Coba Robiatul. Persatuan Coba, Robiatul. Indonesia. Iya, pintar. Eca, belajar lagi di rumah ya, Nak ya. Masa sudah kelas 5 nggak tahu Pancasila? Malu lah ya, Nak ya. Iya Bu. Oke, coba Begadang, Bu. sila keempat. Maulana. Ya Bu, kerakyatan yang dipimpin Silakan, oleh Pak. kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ya, pintar. Sila terakhir. Coba Ade. Ya Bu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, pintar. Jadi Pancasila terdiri atas 5 sila ya. Nah, sekarang coba dilihat gambar berikut ini. Ya. Gambar apa itu, Nae? Ada yang Beribadah, berdoa Bu. Beribadah Bu. Ada yang lagi sholat Bu. Ada yang sholat. Ada yang lagi Ada yang lagi Ada yang lagi makan. Ada Bu, ada yang lagi makan. Ada yang masalah, Bu. Iya, Ada pohon Natal Bu. Iya, ini adalah gambar tentang beribadah masing-masing agama yang ada di Indonesia ya. Contohnya kayak Islam, dia sholat ya, Nak ya. Kalau dia yang Kristen pergi beribadah ke gereja ya. Nah, sekarang Ibu tanya,
Coba, siapa sini yang setiap hari melakukan kegiatan ibadah sholat? Ayo. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Sholatnya ini nak, tepat waktu. Ya, Bu. Iya, Bu. Bolong-bolong Ya, dia, Bu. Bu. Di masjid. Ya. Kawan-kawan. Bolong-bolong. Nggak boleh gitu ya Maulana ya. Kalau memang udah jamnya sholat ya harus sholat lah nak. Jangan ini. Ya nggak boleh. Oke Kemeliana sama Julia. Setiap hari Minggu Halo, pergi ke saya. gereja nak. Ke gereja, Bu. Ke gereja, Bu. Iya. Iya. Tapi semenjak pandemi ini, Bu, tidak pernah ke gereja, Bu. Kenapa? Karena ada larangan, Bu, tidak boleh membuat kerumunan, Bu. Iya. Kita doakan semoga ke depannya negara kita cepat pulih ya. COVID-19 ini pun cepat menghilang dari negara kita ya nak ya. Oke. Amin. Coba sekarang kita amatin video. Oke. Kita anggap udah selesai ya teman-teman. Nah, dari video tersebut nak, ya, kita dapat melihat bahwa ada 5 nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Oke, yang pertama, nilai ketuhanan Maha Esa. Nah, ini ada gambar beberapa, apa ini nak? Coba, gambar yang ini. Pemuka, gambar pemuka. Pemuka Buka agama. Pemuka agama. Iya. Gambar pemuka agama. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama itu? Nah, yang pertama kita harus Toleransi. rajin beribadah, Bu. rajin beribadah yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa ya nak ya. Rajin beribadah, lalu tidak memaksakan agama yang kita anut Kepada orang kepada lain. orang lain. Saling menghormatin antar umat beragama. Nah, gambar yang kedua, ayo. Gambar apa itu? Nak? Menolong Memberikan sesama, uang Bu. pada orang meminta-minta. Iya, gambar seorang anak kecil sedang memberikan Uang. sedikit rezekinya kepada kakek yang meminta. Nah, ya. Itu merupakan sikap Kemanusiaan, Bu. kemanusiaan yang adil. Adil dan beradab. Adil beradab, Bu. Selain ini nak, yang digambar ini siapa lagi yang tahu memberikan contoh sikap yang masuk ke dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Saya, Bu. Coba tulis apa nak? Menjenguk orang sakit, Bu. Iya, menjenguk orang sakit. Ada lagi jawaban yang lain? Hormat kepada orang tua dan ibu guru, Bu. Iya, pintar. Hormat terhadap orang tua atau guru atau siapapun itu yang lebih tua dari kita. Lalu apa nak? Harus saling membantu antar sesama. Ya. Sama. Oke, lanjut. Nah, ini. Bentar ya. Yang gambar ini ya rame-rame. Ayo gambar persatuan Persatuan Indonesia, Ya, apa Bu. bentuk sikapnya, Nak? Iya, apa bentuk sikapnya, Nak? Musyawarah itu, Bu. Musyawarah. Apa, Nak? Gotong royong. Bergotong Gotong royong. royong. Royong, kerja bakti, lalu cinta tanah Cinta tanah air, Bu. air, lalu tidak bertengkar dengan temannya termasuk
dalam ini enggak? Nilai Pancasila sila ketiga enggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Enggak boleh bertengkar ya. Siapa di sini yang suka bertengkar sama temannya? Ada, Bu. Nggak ada, Enggak Bu. ada. Tidak, Bu. Ya, Tidak. bagus kalau begitu ya. Jadi tidak boleh bertengkar ya nak ya. Oke, yang keempat ini. Gambar apa itu nak? Musyawarah, Bu. Arah, Bu. Lagi ada rapat Arah. saya. Ya, Dapat. ini gambar lagi pemilihan kepala desa. Ya, sikap dari sila keempat ini contohnya adalah musyawarah, mufakat, lalu menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau ada nanti temannya yang mengasih pendapat, nak, kita harus menghargainya. Tidak boleh kita apain? Tidak boleh kita ayo Enggak, Bu. apa? Kalau temannya ngasih pendapat, Nggak boleh diejek, Bu. tidak boleh diejek, harus kita hargai ya. Bagaimana kalau misalnya posisinya terbalik? Pasti kita sakit hati ya kan? Lalu apa lagi bentuknya nak? Nilai sikapnya pada sila keempat ini? Pemilu, Bu. Pemilu, terus Rapat di sekolah, Bu. rapat. Nah, Pilihan ketua kelas. iya, di sekolah. Contoh, seperti kita kemarin kan, waktu hari pertama masuk sekolah, kita kan memilih ketua kelasnya ya kan, nak? Itu merupakan bentuk sikap sila Pancasila yang keempat. Makanya terpilih mau Lana sebagai ketua Kelas. Iya. Ketua Nah, kelas. coba yang ini gambar paling bawah ini nak. Oke. Itu gambar Keluarga apa, Nak? bahagia, Bu. Keluarga yang bahagia, ada kakeknya, ada neneknya, ada mamanya, papanya, kakak, adik ya kan? Ya. Ini merupakan bentuk sikap nilai-nilai Pancasila sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, Bu. Indonesia. Iya. Nah, bentuk lainnya adalah menghukum kepada para pelanggar hukum. Contohnya pejabat yang korupsi itu, nak. Kita tidak boleh pilih-pilih kasih, nak. Siapa itu sama di mata hukum ya, nak ya. Oke. Sekarang kan kelompok kepada kalian untuk mengerjakan soal berikut ya. Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok pertama Risti, Echa, Boye. Kelompok kedua Femiliana, Sulis, dan Sri. Kelompok 3 Maulana, Robiatul, Julia. Ya. Kita kerjakan soal berikut ini. Bu kasih waktu 5 menit. Oke, Nak. Coba tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berdasarkan gambar di bawah ini ya. Ayo coba diskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Kita anggap selesai ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat teks berikut ini. Nampak nak? Jelas? Nampak, Bu. Jelas, Bu. Iya. Jelas, Bu. Ini adalah sebuah cerita tentang si Sankar, anak yang suka menolong.
Ayo, siapa yang bisa membaca cerita ini, Nak? Coba Saya, Ibu. Bu. Saya, Bu. Kak Boye, coba baca dulu. Boye. Suatu ketika ada seorang bocah kecil bernama Sangkar. Dia berasal dari keluarga miskin. Suatu hari, tunggu Bu. Suatu hari dia menyeberangi hutan membawa beberapa kayu. Dia melihat seorang lelaki tua yang sangat lapar. Sangkar ingin memberinya beberapa makanan, tetapi dia bahkan tidak memiliki makanan untuk dirinya sendiri. Jadi dia melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, dia melihat seekor rusa yang sangat haus. Dia ingin memberinya air, tetapi dia juga bahkan tidak memiliki air untuk dirinya sendiri. Jadi dia melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia melihat seorang pria yang ingin membuat perkemahan, tetapi dia tidak memiliki kayu. Sangkar menanyakan masalahnya dan memberikan beberapa kayu kepadanya. Sebagai imbalannya, dia memberinya beberapa makanan dan minuman. Kemudian dia kembali ke lelaki tua itu dan memberinya beberapa makanan dan memberikan air ke rusa itu. Lelaki tua dan rusa itu sangat bahagia. Sangkar dengan senang hati melanjutkan pekerjaannya. Udah, Bu. Ya, Nai, coba lanjut. Sulistriawati, baca. Namun, suatu hari Sangkar jatuh dari bukit. Dia kesakitan, tetapi dia tidak bisa bergerak dan tidak ada orang di sana untuk membantunya. Tiba-tiba, lelaki tua yang dia bantu sebelumnya melihatnya. Dia segera datang dan menariknya ke atas bukit. Sangkar memiliki banyak luka di kakinya. Rusa yang telah diberi air oleh Sangkar itu melihat luka-lukanya. Dengan cepat pergi ke hutan dan membawa beberapa tumbuhan. Setelah beberapa waktu lukanya tertutup, semua sangat senang karena mereka dapat saling membantu. Sudah, Bu. Iya. Ini cerita tentang Sangkar, anak yang suka menolong. Nah, dari cerita di atas ini, Nak, termasuk ke dalam sila keberapa, Nak? Sila kedua, Bu. Kalau kita suka menolong. Sila Kedua, Bu. Sila kedua. Bu. Sila kedua ya. Si Sangkar dari cerita ini walaupun dia berasal dari keluarga miskin, dia tidak pelit untuk menolong orang lain ataupun hewan, ya kan? Oke, dari cerita ini, Nak, coba kalian cari ide pokok dari tiap paragraf tersebut. Nah, dari paragraf pertama tadi ide pokoknya apa? Lalu coba dikembangkan menjadi sebuah kalimat lagi ya. Buatlah kalimat pengembangnya, maksud Ibu. Dari ide pokok tersebut, buatlah kalimat pengembangnya. Ya, semalam kita sudah belajar tentang ide pokok kan? Sekarang Ibu mau kalian mengulangnya lagi. Bisa? Ibu tunggu waktunya 5 menit juga ya. Oke, Ibu anggap itu selesai. Sekarang Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi mengenai ini, mengenai
sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ayo, siapa yang bisa mempresentasikan sila pertamanya, Nak? Coba, Kamu, Bu. ayo, coba Maulana, sila Ya, pertamanya, Nak. Bu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus rajin beribadah, tidak boleh mengganggu teman yang beribadah dan tidak boleh memaksakan agama. Oke, sila kedua, pintar ya Maulana ya. Kami Bu. Ada lagi tambahan, Nak? Kelompok 1, Bu. Pak Rizky. Ya, kelompok 1 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap-sikap yang dapat kita lakukan yaitu dengan membantu orang yang lagi kesusahan, menjaga teman yang sedang sakit, menolong teman yang tak punya pensil, dan membantu kawan dalam mengerjakan pekerjaan sekolah. Ya Bu, itu saja. Ya, itu dia. Ada tanggapan dari temannya? Tambahan? Oke, Ibu anggap ini selesai ya. Nah, sekarang halo? Halo? Ya, Bu. Ya Bu, terdengar Ya, Bu. Kok mendengung ya? Oke. Ya, demikianlah hasil diskusi kalian ya hari ini. Ibu bangga sekali sama kalian karena kalian sudah paham materi yang kita pelajari hari ini ya. Jadi hari ini belajar apa saja, Nak? Pengamalan sila-sila Pancasila, Bu. Iya. Yang pertama tadi apa, Nak? Silanya? Sila pertama tadi rajin beribadah, Bu. Yang kedua? Sila kedua menjenguk orang sakit, Bu. Yang ketiga? Yang ketiga bergotong royong. Keempat Yang keempat? bermusyawarah, Bu. Tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Yang kelima hidup bahagia, Bu, bersama keluarga. Iya, pintar sekali Sulistriawati. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini, Nak, tentang nilai-nilai Pancasila. Semoga di kehidupan kita sehari-hari kita dapat menerapkannya walau dalam kegiatan sekecil pun. Contoh, kayak tadi karena tidak boleh bertengkar, menolong teman yang susah atau orang yang sedang susah gitu, menjenguk orang sakit, rajin beribadah, lalu menghormati orang tua dengan tidak membentak, mengikuti semua perintah. Ya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita lagi. Iya, Maulana. Ya, baik teman-teman. Untuk mendapat keberkahan kita setelah kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Ya. Demikian pelajaran kita ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi Bu. Pagi, Bu.
Bapak masih unmute tuh Pak mikrofonnya. Di Taman Hurung. Berikutnya langsung Ya, kita Pak. tanggapi dari observer pertama, siapa Pak, Bu? Observer pertama dari Bu Yunita Manurung. Halo, tidak jelas? Halo? Ya Pak. Jelas Pak, jelas. Iya, Jelas, siapa Bu Pak. observernya Bu Yunita Manurung? Oke, silakan Pak. Silakan Pak Asim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, observer yang kedua, silakan ditanggapin, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan hasil observasi sebagai kedua tentang teaching oleh Ibu Yunita. Sebelumnya kita beri applause dulu untuk Ibu Yunita. Oke, semuanya. Ya, jujur saya salut dengan interaktif dia dalam memaparkan materi dikaitkan dengan orientasi lingkungan siswa sehingga mudah untuk dicerna pemahaman materinya. Pada 3 kegiatan tadi di pendahuluan openingnya sudah baik ya Bu ya, sudah terlampaui dengan kegiatan menyanyi, sudah dicantumkan nilai-nilai Pancasila, kemudian ada PBL-nya, berupa gambar, mengajak dalam berpikir kritis, dan diakhiri dengan penutup dengan penguatan pemberian saran bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sedikit aja Ibu untuk masukannya, dan nanti untuk penyampaian konsep dimulai dengan sederhana saja, baru menuju ke hal yang lebih kompleks, lebih sulit dengan sajian pertanyaan-pertanyaan stimulus yang memancing siswa lebih interaktif dalam bertanya jawab. Itu saja Ibu ingin sampaikan. Terima kasih atas referensinya Ibu untuk kita semua. Semoga kedepannya dapat kita optimalkan semuanya dan jadi lebih baik lagi semuanya. Terima kasih Ibu, Bapak. Ya. Terima kasih banyak buat Pak Hasim, Adik. Ya. Baik, terima kasih Pak Ade, Pak Hasim. Pak Hasim sudah mengupas dengan detail analisisnya ya, analisis situasinya, identifikasinya semua rata-rata sudah memahami itu juga benar yang disampaikan Pak Hasim. Semoga dengan latihan-latihan ini ketika kita pun mengajar bukan lagi menurun, tambah meningkat. Jadi bedanya yang sudah PPG dengan yang tidak PPG. Harus ada agak sok sikit dia kalau yang sudah PPG ini ya Bu ya. Ya walaupun mungkin masih itu juga soknya itu bukan sok sombong, artinya agak bergaya. Karena memang banyak kawan-kawan yang sekarang ini sedang antri menunggu panggil PPG. Alhamdulillah ini pun baru-baru ini juga UMN menerima lagi PPG Prodi Bahasa Indonesia dari Kemendikbud ya, dan pendidikan matematika. Jadi lengkap sudah 5 Prodi PPG UMN menerima mahasiswa PPG Bu di seluruh Indonesia. Jadi Bu Yunita, saya hanya bukan saran, apapun ceritanya, performance menjadi seorang guru, performance menjadi seorang pendidik itu penting. Di awal kemarin kita sudah sampaikan waktu di pemaparan video, apa-apa yang menjadi identitas yang ada pada diri kita menjadi panggilan seumur hidup oleh siswa-siswa kita. Kalau dia lupa, siswa kita itu lupa dengan nama kita, pasti dia ingat dengan apa-apa yang ada pada tubuh kita. Ada ibu kacamata, ibu gincu, ibu cerewet, itu untuk perempuan biasanya. Kalau laki-laki ada Pak Boy, biasanya gitu ya kan, ada kayak saya dulu sebut ada Pak Jenderal Jack, ya kan gitu, ada Pak Kutu Buku, macam sebutan anak-anak itulah Bu. Tapi begitupun dengan karakter seperti itu sebutan saya pikir, bukan yang lain-lainnya, untuk mengingatkan identik kita kepada mereka. Baik, itu Bu Yunita, tingkatkan performance. Nanti ketika teaching yang sebenarnya harus kualitas gambar, suara. Kalau perlu tegas Bu, bagaimana Ibu kemas suara Ibu lebih tegas, lebih keras, menggelegar sehingga ruangan itu penuh dengan suara Ibu. Setengah jam aja latihan. Kalau suaranya wajar lah itu, ya kan. Kalau dulu kan pakai kayu, kalau sekarang pakai suara. Jangan dipukul tapi pakai suara. Dengan suara yang menggelegar aja sudah, saya pikir sudah inilah, sudah siswa itu sudah paham lah gitu. Baik, kita masuk ketiga, finalis yang ketiga.